Drama 7 gol terjadi dalam tajuk derby London antara Tottenham Hotspur menghadapi Chelsea pada pekan ke-15 Premier League musim ini. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, Chelsea yang tertinggal 2 gol hanya dalam waktu 11 menit berhasil melakukan comeback dan meraih 3 poin dari kandang Tottenham Hotspur. Yuk, simak bagaimana drama yang terjadi dalam derby London ini, hingga bagaimana nasib Ange Postecoglou pasca kekalahan di Lily Whites dari The Blues di Premier League musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Walaupun bertajuk derby London, Tottenham Hotspur dan Chelsea datang ke pertandingan ini dengan modal dari pertandingan-pertandingan sebelumnya yang sangat berbeda. Setelah meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 0-4 atas Manchester City di Etihad Stadium, Tottenham Hotspur tidak pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Berawal dari bermain imbang dengan AS Roma di Europa League, skuad asuhan Ange Postecoglou itu kembali ditahan imbang oleh Fulham di pekan ke-13 Premier League musim ini, dan menelan kekalahan dari Bournemouth di pekan ke-14 Premier League musim 2024-2025. Hasil-hasil negatif yang dialami oleh Tottenham Hotspur dalam beberapa pertandingan terakhir itu berbeda dengan hasil-hasil positif yang dialami oleh Chelsea. Setelah bermain imbang dengan Arsenal di pekan ke-11 Premier League musim ini, The Blues berhasil menjalani 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan meraih kemenangan. Diawali dengan kemenangan atas Leicester City di pekan ke-12 Premier League musim ini, Chelsea kembali berhasil meraih kemenangan saat bertemu dengan Heidenheim di Europa League, dan berlanjut dengan kemenangan telak saat menghadapi Aston Villa maupun Southampton di pekan ke-13 dan pekan ke-14 Premier League musim ini. Nasib kedua tim tidak hanya berbeda dari hasil beberapa pertandingan terakhir, melainkan juga kondisi skuad yang dimiliki oleh Ange Postecoglou dan Enzo Maresca untuk menghadapi pertandingan ini. Untuk menjamu Chelsea di Tottenham Hotspur Stadium, Ange Postecoglou tidak bisa memainkan beberapa pemain pentingnya yang masih harus absen karena mengalami cedera. Mereka adalah sang penjaga gawang andalan yakni Vicario yang mengalami cedera pergelangan kaki, Richarlison yang mengalami cedera hamstring, hingga Ben Davies yang masih diragukan untuk tampil. Selain itu, The Lily Whites juga masih tidak akan diperkuat oleh Rodrigo Bentancur yang sedang menjalani hukuman. Kondisi yang dialami oleh Spurs itu berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami oleh Chelsea. Untuk menghadapi pertandingan ini, Enzo Maresca hanya kehilangan Wesley Fofana dan Reece James yang mengalami cedera hamstring, serta Mykhailo Mudryk yang sedang sakit. Walaupun timnya tampil pincang di tengah performa buruk yang sedang dialami, publik Tottenham Hotspur Stadium berhasil dibuat bersorak saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Berawal dari kesalahan Maku Korea yang terpeleset, Brennan Jensen merebut bola, menggiring bola dan memberikan umpan kepada Dominic Solanke. Tanpa ampun, tendangan kaki kanan Dominic Solanke berhasil menjebol gawang Chelsea yang dikawal oleh Robert Sanchez sekaligus membuka keunggulan bagi Tottenham Hotspur. Hanya 6 menit berselang, publik Tottenham Hotspur Stadium kembali dibuat bersorak setelah The Lily Whites berhasil mencetak gol kedua mereka dalam pertandingan ini. Dengan kesalahan yang kembali dilakukan oleh Maku Korea, Pedro Porro mengumpan bola kepada Dejan Kulusevski dan sukses diselesaikan dengan tendangan kaki kiri pemain asal Swedia itu. Gol Dejan Kulusevski itu membuat Tottenham Hotspur berhasil mencetak 2 gol ke gawang Chelsea hanya dalam 11 menit pertama pertandingan ini. Walaupun berhasil unggul 2 gol atas Chelsea hanya dalam waktu 11 menit, kebahagiaan yang dirasakan oleh fans Tottenham Hotspur yang hadir di stadion maupun di seluruh dunia tidak bisa bertahan lama. Saat pertandingan memasuki menit ke-15, The Lily Whites kehilangan Christian Romero yang harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Sebagaimana diketahui, bek tengah andalan Ange Postecoglou itu berangkat ke pertandingan ini dengan kondisi cedera hamstring yang belum sepenuhnya pulih. Keputusan Ange Postecoglou untuk memainkannya sebagai starter dalam pertandingan ini membuat cedera yang dialami oleh Christian Romero semakin parah, hingga bek as Argentina itu harus digantikan oleh Radu Draguzin. Hanya 2 menit berselang, Chelsea menghidupkan nafas dan asa mereka untuk mencuri poin dari Tottenham Hotspur dengan mencetak gol pertama mereka. Walaupun melakukan 2 blunder dan berujung dengan 2 gol bagi tim tuan rumah, Maku Korea mulai melakukan penebusan dosanya dengan mengirimkan umpan yang berhasil diselesaikan dengan tendangan keras Jadon Sancho dari luar kotak penalti. Setelah gol yang dicetak oleh Jadon Sancho,
Chelsea yang masih tertinggal 1 gol berusaha untuk melakukan berbagai upaya tembakan untuk kembali menjebol gawang Tottenham Hotspur. Namun sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan oleh para punggawa The Blues seperti Cole Palmer, Pedro Neto, hingga Nicolas Jackson belum mampu membuahkan gol kedua bagi skuad asuhan Enzo Maresca. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama pertandingan ini, dan Tottenham Hotspur berhasil unggul dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-15 Premier League musim 2024-2025. Sepanjang bergulirnya paruh pertama pertandingan ini, Chelsea lebih mendominasi pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 67%, berbanding dengan Tottenham Hotspur yang hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 33%. Selain itu, The Blues juga lebih unggul dibandingkan The Lilywhites dalam aspek shoot. Sepanjang berjalannya babak pertama, Chelsea mencatatkan 8 kali shoot, berbanding dengan 5 shoot yang dicatatkan oleh Tottenham Hotspur. Meskipun demikian, penciptaan peluang besar menjadi permasalahan bagi Chelsea di 45 menit pertama pertandingan ini. Dilansir dari FotMob, skuad asuhan Enzo Maresca itu tercatat tidak menciptakan satupun peluang besar selama babak pertama, berbanding dengan tim tuan rumah yang berhasil menciptakan 2 peluang besar. Meskipun menciptakan 3 peluang besar, penyelesaian yang kurang optimal dari Dominic Solanke dan Pep Sar membuat 2 peluang besar yang diciptakan oleh Tottenham Hotspur itu gagal berakhir dengan gol. Hal itu membuat The Lilywhites unggul dalam aspek angka pengharapan gol atau expected goal dibandingkan dengan The Blues. Sepanjang berjalannya babak pertama pertandingan ini, skuad asuhan Ange Postecoglou itu mencatatkan angka pengharapan gol atau expected goal sebesar 1,3, berbanding dengan angka expected goal dari skuad asuhan Enzo Maresca yang hanya mencapai 0,63. Memasuki babak kedua, pelatih Chelsea yakni Enzo Maresca memutuskan untuk melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Romeo Lavia untuk memasukkan Malo Gusto. Dengan keputusan pergantian pemain yang dilakukan oleh Enzo Maresca itu, Moises Caicedo yang memulai pertandingan ini sebagai back sayap kanan kembali ke posisi aslinya sebagai gelandang. Sedangkan posisi back sayap kanan The Blues dimainkan oleh Malo Gusto. Sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya paruh kedua pertandingan ini, Chelsea yang berada dalam posisi tertinggal terus-menerus menekan pertahanan Tottenham Hotspur. Namun demikian, berbagai upaya untuk bisa menyamakan kedudukan yang dilakukan oleh para penggawa The Blues seperti Jadon Sancho, Nicolas Jackson, Enzo Fernandez, hingga Malo Gusto belum mampu membuahkan hasil. Tidak hanya harus kehilangan Christian Romero yang harus ditarik keluar di menit ke-15, bencana bagi Tottenham Hotspur kembali terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-53. Ange Postecoglou kembali harus melakukan pergantian pemain setelah penyerang sayap andalannya yakni Brennan Jensen harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Untuk menggantikan peran Brennan Jensen di lini serang, pelatih Tottenham Hotspur itu memilih untuk memasukkan Timo Werner. Gol yang ditunggu-tunggu oleh Enzo Maresca dan fans Chelsea di seluruh dunia itu akhirnya tiba saat pertandingan memasuki menit ke-61. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Bissouma yang melanggar Moises Caicedo di kotak terlarang, wasit memberikan kartu kuning kepada Bissouma sekaligus penalti untuk Chelsea. Cole Palmer yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa The Blues menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-73, Chelsea akhirnya mampu mengembalikan kedudukan atas Tottenham Hotspur. Berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Cole Palmer melalui sisi kanan serangan Chelsea, Enzo Fernandez menyambut umpan Cole Palmer dengan tendangan kaki keras yang membuat The Blues berhasil mencetak gol ketiga mereka dalam pertandingan ini. Saat pertandingan memasuki menit ke-76, pelatih Chelsea yakni Enzo Maresca memutuskan untuk kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Christopher Nkunku yang menggantikan Nicolas Jackson. Tidak hanya Enzo Maresca, pergantian pemain juga dilakukan oleh pelatih Tottenham Hotspur yakni Ange Postecoglou, yang memutuskan untuk menarik keluar dari Jan Kulusevski, Bissouma, dan Mickey van de Ven untuk digantikan dengan James Maddison, Lucas Brekval, dan R.J. Gray. Khusus untuk Mickey van de Ven, bek tengah asal Belanda itu harus digantikan karena mengalami cedera yang membuatnya menambah daftar cedera yang dialami oleh pemain Tottenham Hotspur. Setelah Bissouma, giliran Pep Sar yang melakukan pelanggaran terhadap Cole Palmer dan membuat wasit kembali memberikan penalti untuk Chelsea. Cole Palmer yang dipercaya sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Setelah tendangan panenkannya berhasil memperbesar keunggulan Chelsea atas Tottenham Hotspur. Keberhasilan Cole Palmer dalam mengonversi 2 penalti yang didapatkan oleh Chelsea dalam pertandingan ini membuatnya berhasil memecahkan rekor Yaya Toure.
Penyerang sayap asal Inggris itu tercatat memiliki tingkat keberhasilan penalti mencapai 100% dalam 12 kali kesempatan, mengalahkan Yaya Toure yang memiliki akurasi serupa dalam 11 kali kesempatan. Menjelang berakhirnya pertandingan ini, Heung-min Son berhasil memperkecil ketertinggalan timnya setelah berhasil mengonversi umpan James Maddison menjadi gol. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Chelsea berhasil meraih kemenangan di Tottenham Hotspur Stadium. Sepanjang berjalannya pertandingan ini, Chelsea lebih mendominasi pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 62%, berbanding dengan Tottenham Hotspur yang hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 38%. Dengan hasil pertandingan ini, The Blues berada di peringkat kedua klasemen sementara Premier League musim 2024-2025. Dari 15 pertandingan yang sudah dimainkan di Premier League musim ini, skuad asuhan Enzo Maresca itu berhasil meraih 9 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan menelan 2 kali kekalahan. Sedangkan bagi Tottenham Hotspur, kekalahan dari Chelsea ini membuat mereka kini menempati peringkat ke-11 klasemen sementara Premier League musim 2024-2025. Dari 15 pertandingan yang sudah dimainkan, The Lilywhites hanya meraih 6 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan menelan 7 kali kekalahan di Premier League musim ini. Hasil buruk berupa rentetan kekalahan membuat pelatih Tottenham Hotspur yakni Ange Postecoglou terancam kehilangan jabatannya. Dengan kekalahan dari Chelsea ini, pelatih asal Australia itu gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir Premier League musim ini, dan hanya mampu membawa Heung-min Son dan kawan-kawan meraih 2 poin. Sedangkan bagi Chelsea, kemenangan yang diraih oleh The Blues di Tottenham Hotspur Stadium ini membuat mereka kini hanya berjarak 4 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen, dengan Liverpool mempunyai 1 pertandingan yang belum dimainkan. Skuad asuhan Enzo Maresca itu unggul dari Arsenal dan Manchester City yang kini menempati peringkat ketiga dan peringkat keempat klasemen sementara Premier League musim ini. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Chelsea akan menjadi penantang serius untuk merebut trofi Premier League musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.